Baiklah teman-teman, kalian tahu kenapa kita memanggil Tucker Carlson dengan nama Tucker Carlson? Ini alasannya, dengarkan baik-baik. Kalian tahu nggak, waktu dia memulai Tucker Carlson Network, kalian tahu siapa yang mulai mendanai jaringannya? Ini umum, ini sudah jadi pengetahuan publik. Nama orangnya, dia menjalankan perusahaan bernama 1789 Capital, sebuah firma investasi yang didirikan oleh Omid Malik. Dia yang mendanai peluncuran jaringan Tucker Carlson. Dia seorang Muslim. Dia memberikan 15 juta dolar kepada Tucker Carlson. Banyak sumber terpercaya lainnya mengatakan bahwa sejak Januari, Qatar, negara Islam yang kaya, mendanai Tucker Carlson. Kalau kamu memberi saya 15 juta dolar, mungkin saya juga tidak akan menganggap hukum syariah seburuk itu. Tepat sekali. Saya tidak akan berpikir begitu, sungguh tidak akan. Saya rasa tidak ada jumlah uang berapapun yang bisa menyuap saya. Tapi itulah cara saya berpikir, bukan berarti saya pernah ditawari. Saya tidak sedang mencoba untuk pamer kebajikan kepada siapapun, saya harap begitu. Tidak bisa dibeli, tapi orang-orang yang sepemikiran bisa membayar saya, tahu kan, setuju dengan pandangan dunia saya, mereka bisa membayar saya sebanyak yang mereka mau. Saya punya Patreon, saya punya Buy Me a Coffee, saya sepenuhnya didukung oleh para penggemar. Oke, tidak ada pembayaran lain. Pernah sekali ada seorang wanita yang memberikan donasi besar dan saya menyesalinya sejak saat itu. Itu terjadi cukup awal dalam karir saya. Lalu saya sadar, ternyata dia menginginkan sesuatu yang lebih. Jadi saya berpikir, oke, saya akan menerima donasi besar dari siapapun. Begitulah kenyataannya teman-teman. Ketika seseorang akan membayar Anda 15 juta dolar, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan? Mereka pasti akan menuntut sesuatu sebagai imbalan. Dan memang begitu teman-teman. Orang-orang ini semua bisa dibeli. Seperti ada perbedaan yang jelas dalam nilai-nilai Tucker Carlson. Tiba-tiba dia sangat menyukai Islam dan membenci Israel. Selalu ada alasan di balik semuanya. Selalu ada alasan di balik semuanya. Lihat ini, Laura Loomer yang memposting ini. Lihat ini, dan tentu saja umat muslim menyukainya. Dan Qatar adalah yang terburuk. Maaf, saya tidak ada masalah dengan rakyat Qatar. Tapi Qatar telah menggelontorkan miliaran ke universitas-universitas di Inggris dan Amerika. Dan akibatnya, kita telah melihat meningkatnya sentimen kiri radikal, pro-Islam, antisemit, dan anti-barat. Kita telah membiarkan mereka menyebarkan atau mencemari pikiran anak-anak muda kita generasi berikutnya. Mereka telah mendukung kaum komunis, sosialis, dan pihak-pihak anti-barat. Apa yang telah mereka lakukan? Dan kita telah membiarkan itu terjadi. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu kenapa Trump begitu akrab dengan mereka. Qatar seharusnya dihukum atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka sendirian, karena tentu saja ketika Anda memiliki ratusan miliar dolar pendapatan, apa yang tidak bisa Anda lakukan? Kamu tidak bisa menghancurkan Amerika Serikat secara militer. Tapi bagaimana kalau kita masukkan 5 miliar dolar ke universitas-universitas terbaikmu dan membeli para akademismu? Ada alasan mengapa seluruh dunia akademis barat menjadi sangat progresif. Ada alasannya. Karena memang orang-orang inilah yang mereka sukai. Kita sudah sering membicarakan Tucker Carlson di episod-episod sebelumnya dan itu Membuat Kehebohan. ya, tahu tidak? Saya pikir dia orang penting. Kita harus mengikutinya. Al-Khattab. Sekarang hari ini kita tahu media adalah tempat yang sangat kuat, penempatan yang kuat. Benar kan? Jika kamu memenangkan perang media. Ya. Tapi maksudku, jika kita mengambil kemenangan dari ini, jika kita melakukannya, jika ada sesuatu yang bisa kita katakan kita berhasil kali ini dengan misi terakhir Taufik, itu adalah media. Karena mereka tidak bisa menang di medan perang. Mereka tidak punya senjata, mereka tidak punya teknologi, mereka benar-benar memohon kepada Amerika untuk menyelamatkan mereka dari drone dan rudal Iran. Tapi kita telah menemukan kelemahan musuh kita, Barat, yaitu dengan menyalahgunakan undang-undang kebebasan berbicara mereka atau ketentuannya. Gunakan media melawan mereka. Gunakan teknologi mereka. Media sosial, media, TV, radio, internet, semuanya diciptakan oleh Barat. Mari kita gunakan itu melawan mereka. Tahukah kamu? Biar aku ceritakan sedikit sejarah. Ketika televisi ditemukan, entah kapan, saat itu menjadi hal besar ketika televisi mulai masuk ke dunia muslim, mayoritas ulama muslim menentangnya. Mereka bilang karena menggambar itu haram, Muhammad berkata, jangan menggambar. Jadi mereka bilang ini mirip dengan menggambar, jadi kita harus melarangnya. Mereka juga menentang pengeras suara, mikrofon. Mereka bilang seharusnya alami saja.
Tapi kemudian ketika mereka menyadari efektivitasnya, bagaimana mereka bisa menggunakannya untuk menyebarkan agenda atau ideologi mereka, mereka berubah. Dan sekarang lihat mereka. Lihat mereka. Nenek moyangnya hanya 50-60 tahun yang lalu akan menentang penggunaan fasilitas media modern. Saya bilang menurut saya, ini adalah orang terkuat di media saat ini. Maksud saya ya. Ayo kita kasih uang. Mari kita beri dia lebih banyak uang. Punya jutaan penayangan. Setiap kali dia posting apa pun, saya selalu memantau. Seperti memang begitu. Bukan cuma itu. Orang ini punya pijakan dan pengikut yang sangat kuat. Dan dia seorang konservatif di Amerika Serikat. Ya. Di Inggris. Media sangat menyukainya. Ketika musuhmu menyukai seseorang, lalu apa artinya? Itulah sebabnya kami memanggilnya Tucker Carlson. Ada seorang muslim lain yang mengatakan sesuatu. Nah, siapa ini? Khalid Al-Hayel, Presiden Partai Demokrat Nasional Qatar. Oke, mari kita dengarkan. Tucker Carlson sudah sangat jelas bahwa dia sebenarnya adalah boneka pro Qatar. Kami telah menyelidikinya selama beberapa bulan terakhir. Dan saya sangat yakin bahwa dalam waktu dekat hasilnya akan muncul. Karena kami telah mengikuti aliran uang dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika dia datang ke Qatar mempromosikan Doha, dia tinggal di daerah yang sebenarnya pernah ditinggali oleh putera Osama bin Laden, putera pemimpin Al-Qaeda yang membantai 3,000 orang Amerika. Saya akan sangat nyaman menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Osama bin Laden. Jika seseorang meninggal, tidak masalah untuk mengatakan saya turut berduka kepada keluarganya. Dan kemudian, wow, apa yang kamu katakan saya turut berduka? Saya tidak tahu. Apakah saudara perempuan Hitler masih ada? Saya tidak tahu. Ya, saya yakin dia punya beberapa anggota keluarga jauh. Bayangkan pergi dan berkata, saya turut berduka atas meninggalnya Adolf Hitler. Lihat dia, di mana belas kasih ini untuk 3,000 orang itu? Dia bisa sok bermoral kapanpun dia mau. Tapi apakah dia tidak bisa memperhatikan 3,000 orang Amerika itu, sesama warga Amerika Anda? Bagaimana perasaan mereka ketika Anda berkata, maaf, Osama bin Laden sudah mati? Anda akan, atau setidaknya dia akan, ketika dia diberi $15 juta. Itulah intinya. Tiba-tiba saja, omong-omong, dia juga berubah. Sekarang dia mengadopsi skenario lain bahwa Yahudi berada di balik peristiwa 11 September. Semua pandangannya tiba-tiba berubah total, 180 derajat. Mereka berubah sangat cepat dan menjadi sangat pro-Islam dalam setahun terakhir. Karena $15 juta, teman-teman. Tucker Carlson ini jadi siapa orang ini? Dia adalah Presiden Partai Demokrat Nasional Qatar. Jadi saya berasumsi dia anti pemerintah. Saya tidak tahu kalau mereka punya partai politik di Qatar. Jadi begitulah teman-teman. Begitulah. Sebenarnya, biar saya bacakan ini untuk kalian. Laura Loomer telah membuat beberapa poin yang sangat bagus. Laura Loomer mengatakan, Tucker Carlson perlu diselidiki atas kemungkinan pelanggaran FARA. Sekarang saya juga mendengar bahwa dia memberikan beberapa informasi penting ke Iran dan dia sudah dalam penyelidikan oleh FBI. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan itu. Itu hampir 2 bulan yang lalu. Di sini kita punya Tucker Carlson di Arab Saudi minggu ini. Di sebelah saudaranya, Buckley Carlson, yang memakai kacamata, duduk di sebelah saudara Tucker. Dan duduk di sebelah saudara Tucker adalah Neil Patel, salah satu pendiri dan CEO dari Tucker Carlson Network. Kenapa Tucker membutuhkan rombongan sebesar itu dalam perjalanan ke Arab Saudi, di mana dia berbicara di Real Estate Future Forum? Dan lihat ini, stafnya, rombongannya sangat besar. Produser eksekutif acara Tucker Carlson, Thomas Fox, yang meninggalkan Fox News pada tahun 2023, terlihat duduk di belakang sebelah kiri, tampak nyaman bersama Tucker dan buku Tucker, Alexis de Tocqueville. Apa itu? Mari kita lihat. Oke, dia hanya direktur pemesanan. Oke, apa yang semua orang itu lakukan di Arab Saudi bersama Tucker Carlson? Apakah dia membuat acara di sana? Kenapa Tucker butuh rombongan sebesar itu? Mereka sepertinya hanya bersantai. Apakah Tucker membayar semua orang ini untuk bepergian keliling Timur Tengah bersamanya? Atau pemerintah Islam di negara-negara ini yang membayar? Ya, $15 juta bukanlah jumlah uang yang besar kalau kamu punya rombongan sebesar itu. Lihat dia santai saja, santai banget, seperti tak punya beban. Minum ini. Tidak, minum ini. Tidak, kamu benar-benar harus meminumnya. Ini langsung dari 0 ke 100. Iya, karena aku ingin mengakhiri argumennya secepat mungkin. Karena aku ingin kamu benar-benar tahu, tanpa keraguan, bahwa aku tulus saat memintamu, kamu harus minum air ini. Aku ingin menawarkan air kepadamu. Jadi, kamu tahu bahwa aku melakukannya bukan karena cinta. Aku melakukannya karena benar-benar ingin membuatmu nyaman.
Jadi, aku memaksamu melakukannya supaya kamu tahu bahwa aku benar-benar tulus ingin kamu menikmatinya. Oke Laura, aku nggak tahu. Dia cuma santai di sana. Apa yang kamu perhatikan yang nggak aku lihat? Dia seharusnya mengungkapkan siapa yang membiayai semua perjalanan propaganda Islam ini atau diselidiki atas pelanggaran FARA. Aku akan mulai melaporkan Tucker dan stafnya ke Departemen Kehakiman Pem Bondi. Pem Bondi, bukankah dia sudah pensiun sekarang? Ini video lama. Jadi itu dia teman-teman, Tucker Carlson. Saya tidak tahu siapa yang bisa menyebut dirinya seorang patriot Kristen konservatif dan masih mendengarkan Tucker Carlson. Saya tidak tahu, maaf. Bagaimana Anda bisa mendengarkan pria ini? Dia jelas-jelas seorang penjilat dan penjilat murahan. Dia adalah penjilat Qatar. Dia selalu mencari-cari alasan untuk Islam. Sekarang dia mulai membenci Trump, itu tidak masalah. Siapa saja bisa membenci Trump. Trump bukan malaikat. Tapi kamu harus melihat alasan kenapa dia berbalik melawan Trump. Maaf, aku tidak tahu. Uang berbicara, teman-teman. Uang berbicara. Aku tidak tahu bagaimana orang bisa berubah secepat itu. Mungkin $15 juta.